Bang Zazilul mengatakan ini seperti sudah diseret ke arah politik. Ya memang benar, karena posisinya kan sudah menjadi pejabat politik ya. Utusan Jadi khusus ya presiden. utusan khusus presiden yang segala tindak tanduknya pasti akan mengkomunikasikan pesan-pesan politik. Jadi ada 3 hal nih yang bisa dilihat apakah itu mengandung muatan politik atau tidak. Yang pertama tentang substansi informasi yang dihadirkan. Yang kedua setting di mana informasi disebarkan, dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Nah substansinya mungkin ketika Gus Miftah ngomong mungkin keceplosan karena kebiasaan selama ini. Bukti kebiasaan gimana kita bisa melihat dari video-video lama yang kemudian dimunculkan. Nah menurut saya substansi itu harusnya ketika beliau berubah positioningnya bukan hanya sekedar penceramah, itu narasinya harus berubah juga. Jadi canda ria tawa itu kan, dan ya guyonannya, verbal dan non verbalnya, bahasa termasuk bahasa tubuhnya itu harus berubah. Nah, yang kedua, setting di mana informasi disebarkan. Settingnya itu kan adalah dalam rangka kegiatan keagamaan kalau tidak salah. Menurut saya kata-kata yang seperti itu tidak layak muncul lagi ketika beliau sudah berubah status atau positioningnya. Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah tengah menjadi sorotan publik usai menghina dan mengolok-olok penjual es teh manis Sun Haji. Perbuatan Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo turun tangan dengan memberi teguran. Peristiwa olok-olok terjadi saat acara sholawatan di lapangan di Kabupaten Magelang. Ucapan Miftah pun sontak beredar viral dalam video tersebut. Kayaknya Bang Zazilul justru bisa menempatkan posisi itu. Dan kalau bicara soal keunikan, memang kita ingin melihat nih penceramah-penceramah yang bisa menampilkan simbol-simbol yang tidak monoton pada simbol keagamaan, tapi kemudian bisa merangkul Gen Z dan sebagainya. Tapi tetap bahasanya, jadi komunikasi verbalnya itu harus menunjukkan. Dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Jadi fungsinya bukan hanya penceramah tadi, dia adalah utusan presiden bidang apa tadi, keberagaman gitu ya. Akhirnya bukan bidang keberagaman, bidang apa tuh? Lupa jadinya. Nah, itu justru memecah belah umat jadinya. Akibatnya sudah terlihat kan, ada yang pro dan yang kontra. Saya kira kalau Bang Zazilul, saya kebetulan udah belasan tahun bareng beliau nih di TV. Saya tahu bagaimana narasi beliau. Video yang beredar itu merekam momen Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral itu, terlihat awalnya Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Pernyataan Miftah itu pun lantas menuai sorotan dan kritikan. Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Teguran Prabowo kepada Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Dia adalah seorang penceramah Islam yang memang dalam, ya saya akan gunakan kata-kata saya, yang tidak tahu diri sebetulnya. Dan Anda menilai bahwa sejauh ini MUI diam saja? Kalau MUI-nya, tapi saya mau bilang dulu tentang Gus Miftah. Ya. Mestinya Gus Miftah tuh sangat sadar, dia itu adalah utusan khusus presiden. Itu kurang mulia apa tuh posisi? Menurut saya ya. Dan dia dengan begitu saja mengabaikan posisi tersebut dengan risiko ini akan menyakiti hati presidennya. Dan ternyata memang Presiden Prabowo akhirnya harus menyatakan bahwa ya nggak pantas kamu mengatakan itu kan. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Miftah lewat Siskap Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Hasan mengingatkan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Tapi dia ketika itu kan harus sadar, ketika dia datang ke acara tersebut, dia adalah seorang utusan khusus presiden. And all of a sudden dia membetak si pedagang es tersebut dengan cara semacam itu. Sehingga pertanyaan saya sekarang ini adalah gimana ya caranya ya di Indonesia ini orang-orang semacam ini tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sebodoh itu. Dan ini bukan cuma soal penceramah di muka publik, tapi bayangkan di medsos setiap hari itu bisa muncul. Itu siapa yang harus ngomong di medsos bahwa misalnya seperti apa? Apa? Misalnya seperti apa di medsos? Ya misalnya contoh paling gampangnya adalah siapa namanya Gus Miftah ini kan berulang kali kutipan-kutipan omongannya yang misalnya dia menghina si Sinden itu Yati Pesek itu kan muncul sekarang ya. Itu udah lama sebetulnya tapi sekarang dimunculkan kembali. Bukan hanya itu saja,
yang baru viral saat ini, yaitu video Miftah saat menyebut seniman senior Yati Pesek dengan sebutan londe. Hal itu pun juga membuat ramai netizen. Itu, apalagi kapasitasnya tadi bidang kerukunan antar umat beragama. Ini antar umat beragama jadi nggak rukun nih. Ada yang satu pihak ngomong gini, satu pihak ngomong gini. Saya sebenarnya ingin berdiri di tengah gitu kan. Makanya tadi saya menawarkan, coba dibaca aja fungsi itu dalam 3 hal tadi. Substansinya bagaimana, settingnya di mana, fungsinya di mana. Nah, karena itu saling melekat satu sama lain. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh drone imprint tadi, di sini nampaknya netizen itu kan mewakili masyarakat juga, gitu. Hampir semua masyarakat Indonesia pegang HP nih. Mewakili juga bahwa ketika Gus Miftah mundur, maka percakapannya menurun. Artinya mereka merasa puas dengan tuntutan mereka bahwa Gus Miftah bisa mundur, legowo. Dan menurut saya ini ksatria, seperti yang Pak Prabowo katakan kan, bahwa ketika seorang pejabat publik mengakui kesalahannya, ada 2 pilihan kan, itu dianggap sebagai antara reward and punishment bagi dirinya sendiri. Kalau dia mundur, dia bisa menjadi role model bagi pejabat publik yang lain untuk lebih berhati-hati nih konsekuensinya kalau kita melakukan kesalahan dalam hal berkomunikasi terutama, maka kita harus mundur. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Please, ayo dong. Kita lagi ngobrol. Ayo teman-teman kita berdoa, ini baru mau doa. Ini di pengajian maksudnya? Di pengajian. Maka kalau Aiman lihat UAS membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao. Mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Saya setuju sama Kang Maman. Apakah kita mau mengkomunikasikan kemiskinan seperti ini? Sekarang Gus Ikdam beredar, pengajuannya diserbu oleh OSST, minta diborong. Gimana? Karena terus itu. Jadi Budayawan Sujiwo Tejo menanggapi kritikan terhadap penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman yang belakangan viral di media sosial usai mengeluarkan kalimat yang kurang pantas kepada seorang penjual es teh di sebuah acara pengajian di Magelang. Sujiwo Tejo memberikan komentar bahwa penjual es teh kadang juga mengganggu acara saat terus mondar-mandir menjajakan dagangan sehingga membuat konsentrasi penceramah hingga penyanyi yang sedang tampil terganggu. dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela es teh? Enggak yakin. Ketika netizen membela wayang yang disangka bahasa lama ya, walaupun sebenarnya nggak menghina, disangka menghina wayang, diserang. Apakah mereka pernah nonton wayang? Enggak. Hanya mereka cuma nggak seneng sama Ustadz ini. Netizen cuma nggak seneng aja sama Gus Miftah karena mungkin kaya. Jadi tolong kita proporsional. Apakah ketika netizen protes wayang Diaku Malaysia, mereka mencintai wayang? Enggak. Mereka cuma nggak seneng Malaysia. Mereka nggak pernah nonton wayang. Saya kan dalang. Penonton nggak pernah banyak. Nanti mana ini yang protes ini? Jadi ini bukan soal simpati pada tukang es, tapi mereka nggak seneng. Ia juga memberikan komentarnya bahwa orang-orang yang membantu Sun Haji belum tentu murni karena kepeduliannya, namun karena benci dengan Miftah. Soal itu Mas Ade, ngata-ngatain sinden, itu di wayang sudah biasa kayak gitu. Yati Pesek ini. Iya, kalau bener Yati Pesek nggak mau dihina, menamakan dirinya Yati Pesek itu sudah menghina. Kenapa nggak nama aslinya Suyati aja? Dia sudah menyamakan dirinya Yati Pesek. Artinya hinaan-hinaan versi kan. Dan dia trademark dia loh Yati Pesek itu. Tapi kan sekarang keluar video-video yang lain dari Gus Miftah. Oh ya, tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Mendengar komentar dari Sujiwo Tejo, politisi PKB, Maman Imanul Haq memberikan jawaban berbeda. Menurutnya, setiap tempat berbeda perkataannya. Bisa jadi perkataan Miftah cocok untuk satu tempat, namun tidak cocok untuk tempat yang lain. Sebenarnya ada sebuah kaidah, likulli maqal maqam, likulli maqal maqal. Dalam sebuah ucapan itu ada tempatnya. Dalam sebuah tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya Gus Miftah, bahwa dia
sangat dekat misalnya dengan kelompok-kelompok tertentu termarginalkan, dia membuat dirty jokes, jok-jok kotor, kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan ketika dia hadir di tengah-tengah para Kara Gus Miftah. Kara Gus Miftah. Tetapi ketika Gus Miftah itu akhirnya muncul di ruang publik yang berbeda, makom yang berbeda, maka itu akan terjadi sebuah resistensi. Jadi kalau misalnya saya santrinya Mbah Tejo misalnya, kalau Mbah Tejo teriak-teriak di pesantren, saya nyebutin jancuk, goblok dan sebagainya, kita memahaminya sebagai oh itu wilayah dia, makom seorang budayawan, dan kita memahami. Namun, menurutnya Islam mengajarkan 3 hal. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kebaikan, yang ketiga adalah keindahan. Jadi, meskipun hal itu adalah kebaikan, tapi disampaikan dengan cara yang tidak indah, maka hal tersebut bukan kategori dakwah dalam Islam. Suratul Islam. Islam itu harus dipahami dengan 3 poin penting: kebenaran, kebaikan, keindahan. Nilai kebenaran kadang-kadang disampaikan dengan tidak baik, itu bukan Islam. Nilai kebaikan tetapi dia tidak benar secara hukum fikih, makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Tetapi ada poin terakhir soal keindahan. Keindahan itu soal seni, soal lagam dan lain sebagainya, Termasuk kepantasan. tentang keadaban publik, kepantasan. Nah itulah yang harus dipahami oleh dai dan lain sebagainya. Nah poin terakhir yang saya jawab, bahwa kenapa saya dulu menolak sertifikasi tapi sekarang mendorong. Di tengah orang mencaci maki, di tengah saya hadir dua Jumatan terakhir di 2 kota besar, Bandung dan Semarang, tiba-tiba saya mendapat ceramah yang mohon maaf bacaannya terbata-bata, salah lagi mengerti dan sebagainya. Apakah itu dikritik oleh teman-teman?